Bambang yang masih belum bangun nanya lah, ngapa nak, kok nggak tidur gitu. Aryo nggak langsung jawab, Wak. Dia malah nanya balik ke bapaknya, Pak, hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan datang lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Pengalaman horor ini tuh terjadi di kampung Wawa yang ada di daerah Jawa Tengah, Wak. Dan kisah ini tuh bermula dari sebuah kasus perselingkuhan yang sempat bikin heboh satu dusun. Awalnya warga pikir itu cuma masalah perselingkuhan pada umumnya aja gitu kan, Wak. Tapi setelah sebuah peristiwa terjadi dengan para pelaku perselingkuhan tadi, warga mulai mengaku melihat dan mengalami berbagai kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sejak saat itu, warga mulai mengalami berbagai kejadian mistis yang sulit dijelaskan, Wak. Mulai dari penampakan sosok, suara-suara misterius di malam hari, sampai kemunculan pocong yang membuat satu dusun resah pada saat itu. Siapa sosok itu dan kenapa setelah terjadi sesuatu ini sosok itu justru menampakkan dirinya? Nggak penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah kali ini datang dari Wawa kita yang kita sebut aja namanya Sita dari Jawa Tengah. Halo Kak Sita. Nah, jadi kisah horor ini tuh terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu dan dialami langsung oleh Sita, keluarganya, dan terutama keluarga Pak D-nya Sita serta warga di kampungnya. Pak D-nya Sita ini namanya Pak Wito dan Bude-nya namanya Bude Yanti. Nah, mereka berdua ini, Pak D Bude ini punya anak tunggal, Wak, namanya Mas Bambang yang juga merupakan satu-satunya sepupu aku waktu itu, Nadia. Nah, rumah Sita ini juga berdekatan, Wak, sama rumah Pak De Budenya itu. Makanya waktu kisah horor ini terjadi, Sita sama keluarganya juga bisa ngelihat langsung dan juga menjadi saksi dari keseraman cerita ini. Waktu itu ya, Pak De sama Bude ini punya sawah di kampung mereka yang ada di Jawa Tengah ini. Tapi selain itu mereka ini juga memiliki sebuah kebun yang lokasinya jauh di Pulau Sumatera, Wak. Nah, karena kebun di Sumatera ini nggak mungkin lah kan diurus bolak-balik dari Jawa sama Pak De Bude. Tanggung jawab si kebun di Sumatera ini akhirnya diserahkan ke anak sematawayang mereka, which is ke Mas Bambang. Sejak menetap di sana, Bambang ini pun ya jadi jarang pulang kampung lah ya kan. Sampai sekitar 6 tahun kemudian, Mas Bambang ini tiba-tiba muncul lagi tuh, Wak, di rumah orang tuanya. Dia balik kampung. Tapi kali ini dia nggak pulang sendiri. Bambang datang bersama seorang perempuan yang bernama Rini. Perempuan yang dikenalnya selama merantau di Sumatera. Nah, waktu balik ini Bambang pun langsung mengenalkan Rini ke keluarganya yang ada di sana. Pak, Bu, kenalin, ini namanya Rini. Dia pacar saya. Kami sudah berencana mau menikah, Pak, Bu, mohon restunya. Kesan pertama yang didapat Pak De, Bude sama keluarga beberapa yang ada di situ, Wak, waktu ketemu Mbak Rini nih, untuk pertama kalinya memang baik dia, baik. Pembawaannya kalem, sopan, pendiam gitu loh. Karena itulah Pak Dewito dan Bude Yanti pun langsung jatuh hati sama Mbak Rini dan memberikan mereka restu. Akhirnya nggak lama setelah pertemuan itu mereka pun menikah, dan beberapa minggu setelah rangkaian acara pernikahan selesai, Bambang dan Mbak Rini memutuskan untuk tetap menetap di Sumatera untuk menjalani kehidupan rumah tangganya mereka gitu loh. Awalnya kehidupan mereka berdua harmonis-harmonis saja, Wak. Kebahagiaan mereka juga bertambah lagi setelah anak pertama mereka lahir, seorang anak laki-laki yang dikasih nama Aryo. Waktu pun berlalu dan saat Aryo sudah berusia sekitar 5 tahun, Bambang sama Mbak Rini ini mulai mikirin soal sekolahnya Aryo. Masalahnya, Wak, rumah mereka yang ada di sana itu ada di kawasan pedalaman dekat kebun sawit. Sekolah terdekat tuh jauh dan perjalanan juga nggak mudah, setiap hari bisa 1 jam lebih gitu loh. Akhirnya di sana mereka berdua pun memutuskan untuk menyekolahkan Aryo di kampung halamannya Bambang, which is di Jawa Tengah. Di situ Rini bilang, Bang, kalau misalnya nanti pindah, aku ikut pindah juga aja lah ya ke Jawa, biar aku bisa urus Aryo. Kasihan pula ibu bapak kalau misalnya ngurus Aryo sendirian gitu kan. Di situ Bambang ngebolehin. Oh ya udah deh, boleh. Nanti biar abang pulang sesekali lah ya, sebulan sekali kalau bisa gitu. Akhirnya betul, pindahlah Mbak Rini sama Aryo ini ke Jawa Tengah. Mereka tinggal di rumah Pak Dewito sama Bude Yanti. Bambang waktu itu tetap ke Sumatera, sesekali pulang untuk menjenguk keluarganya. Dan sampai di sana pun Aryo langsung didaftarkan di TK terdekat. Semua masih kelihatan baik-baik aja, Wak. Tapi nggak lama kemudian, gesekan mulai muncul di rumah itu. Sejak tinggal satu atap, sifat asli Mbak Rini nih, Wak, mulai kelihatan.
Pemalas sekali dia Nadia. Nggak pernah sekalipun dia tuh mau bantuin Bude Yanti beresin rumah, masak di dapur aja tuh nggak pernah mau. Setiap hari tuh kerjanya cuma rebahan, main HP aja gitu di kamar. Padahal Bude Yanti tuh udah sepuh, waktu itu udah sepuh. Dia aja tuh masih sibuk ngurus rumah, masak, bahkan masih juga sering ke sawah tuh buat kerja. Pernah tuh suatu waktu Bude Yanti negur menantunya baik-baik. Yuk, kalau lagi santai tolonglah bantu-bantu dikit yuk. Nyapu aja juga nggak apa-apa kok katanya. Nantilah Bu, berisi aja ibu ini. Itu katanya. Itu Bude Yanti nangis-nangis cerita sama mama aku Nadia. Seketus itu dia, nggak ada sopan-sopannya sama sekali ke orang tua tuh. Beda kali sama kesan pertama waktu Mbak Rini dikenalkan dulu tuh. Dulu kelihatan pendiam, sopan. Bukan main. Bude Yanti juga udah pernah beberapa kali ngelaporin sikapnya Mbak Rini nih ke Mas Bambang. Tapi Bambang selalu ngebela istrinya. Masa sih Bu? Mungkin dia ngomong kayak gitu gara-gara kalian lagi sama-sama capek aja kayak gitu. Ya udah digituin sama anaknya, Bude juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah Nadia.